Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim. Wal malaikatil muqarrabin. Ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma akrimna bil ikhlasi fin niyyati wal qawli wal amal. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kepada Allah karena pada sore hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk selalu mengikuti kajian rutin kita, kajian menuntut ilmu agama, yang kajian ini adalah merupakan kajian ilmu din ad-daruri. Kajian-kajian yang berkaitan dengan wajib ain. Alhamdulillah Allah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat terus mengikutinya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita menjelaskan sedikit tentang kewajiban-kewajiban bagi seorang wali. Jadi wali itu tidak terkhusus kepada orang tua. Bisa bapak, bisa ibu. Kalau nggak ada mereka berarti bisa kakek ataupun nenek ataupun orang-orang yang dipasrahin untuk mengurus seorang anak. Maka kemarin kita jelaskan apa kewajiban mereka ketika si anak tersebut itu sudah berumur 7 tahun Hijriah dan dia sudah tamyiz. Jadi kemarin kita sudah jelaskan apa pengertian tamyiz. Tamyiz itu adalah dalam satu pengertian menurut ulama adalah mandirinya seorang anak ketika dia sudah bisa makan, minum, dan beristinja. Ataupun dia itu bersuci dari BAB dan lain sebagainya tanpa bantuan. Maka anak tersebut itu dikatakan sudah tamyiz. Maka apa kewajiban orang tua? Kewajiban orang tua ataupun orang yang diserahin untuk mendidik anak tersebut, kalau anak itu sudah umur 7 tahun, wajib bagi orang tua untuk memerintahkan si anak untuk sholat yang sebelumnya diajarkan kepadanya hukum-hukum yang berkaitan dengan sholat. Jadi seperti rukun, kemudian syarat, dan lain sebagainya, atau perkara-perkara yang membatalkan sholat. Dan tentunya ketika seorang orang tua ataupun wali itu wajib, kata-kata wajib itu berarti kalau tidak dilakukan itu kan berarti dosa. Kalau ia lakukan karena Allah, maka dia akan mendapatkan pahala. Tentunya karena anak tersebut itu ukurannya adalah 7 tahun Hijriah, maka pertama kali yang harus diperhatikan oleh seorang wali itu adalah tanggal dan kelahiran seorang anak. Karena ukuran dalam Islam itu tahunnya itu bukan Masehi, bukan Rumiyah, akan tapi tahun yang menjadi ukuran itu adalah Hijriah. Maka kewajiban ataupun keharusan bagi orang tua untuk memberikan tanggal dan jam pada anaknya itu dengan tanggal-tanggal Hijriah. Jadi selain juga itu diberikan tanggal-tanggal yang Masehi ataupun tanggal-tanggal yang Rumiyah istilahnya, maka juga diberikan tanggal yang Hijriah. Jadi Hijriah itu seperti ada Rabi'unil Awal, Rabi'unil Akhir gitu kan. Ada Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, kemudian Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, gitu kan, Muharram, dan lain sebagainya. Itu. Jadi selain juga dituntut bagi dia untuk memperhatikan ini, maka keberlangsungan si anak, tumbuhnya seorang anak supaya menjadi orang-orang yang berbakti kepada orang tua, kepada agama dan bangsa,
maka tentunya harus diperhatikan pertumbuhan-pertumbuhan anak itu secara islami. Jadi ada kewajiban bagi orang tua untuk memerintahkannya. Karena itu tentu berdasarkan dengan apa yang dianjurkan oleh Nabi, apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pernah bersabda, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Murru auladakum bis salati wahum abna'u sab'in." Jadi perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat, untuk melakukan sholat, sedangkan dia itu berumur 7 tahun. 7 tahun apa? 7 tahun Hijriah. Ya kan? Tapi tentu kata para ulama disertai dengan tamyiz. Karena syarat dari bisa dianggap suatu amal, perbuatan itu harus dia itu sudah tamyiz. Jadi itu tadi pengertian tamyiz. Kemudian kalau si anak tersebut itu sudah umur 10 tahun Hijriah. 10 tahun Hijriah sudah genap umur 10 tahun Hijriah, maka apa kewajiban seorang orang tua? Dia memerintahkan kepada si anak itu untuk melakukan sholat, yang sebelumnya sudah mengerti syarat, rukun, dan perkara yang membatalkan sholat, dan andai anak tersebut itu meninggalkan sholat, maka ada kewajiban orang tua untuk memukulnya. Nah ini, pukulan ini wajib bagi orang tua kepada si anak, tapi tentu pukulan tersebut adalah pukulan yang mendidik. Kata para ulama, pukulan yang mendidik itu adalah pukulan yang pertama, pukulan tersebut itu tidak sampai mendatangkan luka ataupun mendatangkan kematian dan lain sebagainya. Yang kedua, pukulan tersebut adalah diarahkan pada anggota-anggota badan yang tidak dimuliakan. Anggota badan yang tidak dimuliakan itu ya seperti betis, kaki, pantat. Beda kalau umpamanya ketika seorang wali ataupun orang tua itu memukul si anak pada anggota-anggota yang dimuliakan seperti wajah, seperti apa namanya, kepala, maka meskipun tujuannya adalah mendidik, itu haram, itu berdosa. Itu. Jadi harus kita ketahui seperti itu. Kemudian kita tadi sudah menjelaskan bahwasanya wajib memerintahkan kepada si anak apa namanya untuk sholat ketika dia berumur 7 tahun Hijriah dan dia sudah tamyiz. Kalau meninggalkan bagaimana? Meninggalkan apa namanya, atau dia itu belum sholat sedangkan waktunya itu sudah keluar. Bagaimana? Maka wajib juga bagi seorang orang tua untuk memerintahkan kepada si anak untuk mengqadha sholat. Tapi karena dia masih berumur 7 tahun Hijriah, maka tidak ada kewajiban bagi anak untuk memukul tidak ada kewajiban bagi orang tua untuk memukul si anak. Kewajiban itu baru ada ketika si anak itu berumur 10 tahun Hijriah, ketika dia meninggalkan sholat, meninggalkan kewajiban-kewajiban. Tujuannya apa? Supaya si anak tersebut, apalagi ketika sudah dewasa, itu merasakan tentang seriusnya, merasakan tentang pentingnya apa yang diperintahkan oleh orang tua terhadap anak tersebut, tentang kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan. Begitu juga hal-hal aturan-aturan ini itu diwajibkan kepada orang tua, kepada anak ketika umur 7 tahun, apa namanya, dan sudah tamyiz, orang tua wajib untuk memerintahkannya. Kemudian ketika umur 10 tahun, si anak tersebut 10 tahun Hijriah, orang tua itu wajib juga memukul si anak kalau meninggalkan perkara-perkara yang wajib. Dan wajib juga untuk memerintahkan mengqadhanya. Hal-hal yang berhubungan dengan sholat ini juga dilakukan yang berkaitan dengan puasa Ramadan. Artinya ketika si anak tersebut itu umur 7 tahun Hijriah, kemudian dia sudah tamyiz,
dan sudah belajar tentang perkara-perkara yang berhubungan dengan puasa, maka wajib bagi orang tua untuk menyuruhnya, memerintahkannya untuk berpuasa. Cuma di sini ditambah lagi jika anak tersebut fisiknya itu kuat. Karena namanya puasa itu kan membutuhkan fisik. Kalau fisiknya kuat, maka wajib bagi orang tua untuk memerintahkannya kepadanya untuk untuk berpuasa. Dan kalau meninggalkannya juga dipukul. Perincian pada sholat itu hampir persis sama dengan puasa. Kemudian juga kewajiban yang berikutnya di sini disebutkan wajibu dan wajib alaihi atas wali alal wali atas wali aidon, begitu juga apa ta'limuhuma, mengajari mereka. Ini penting. Jadi kalau anak tersebut itu sudah umur-umur yang seperti kita jelaskan, maka di masa-masa itu mereka itu butuh namanya masukan, dalam segi masukan yang murni dan bersih dan benar. Karena pada waktu umur-umur tersebut, anak itu biasanya mudah untuk merekam. Maka usahakan rekaman yang pertama kali masuk ataupun yang kita tanamkan kepada mereka itu adalah sesuatu yang nilainya adalah baik, karena itu akan berlangsung sampai dia itu dewasa. Jadi apa ta'limuhuma, mengajarkan mereka, aisobiyi, mengajarkan anak kecil, wasobiyati, dan anak kecil laki-laki, wasobiyati, dan anak kecil perempuan, al-mumayyizaini, yang sudah tamiz. Apa diajarkan kepada mereka? Min usulil aqaid, dari akidah-akidah dasar, ad-daruriyati, yang daruri. Apa? Miwujudillahi ta'ala, dari adanya Allah. Dijelaskan kepada si anak bahwasanya Allah itu ada. Adanya Allah tidak sama dengan sesuatu yang ada, tidak sama dengan makhluk. Allah dikatakan ada, tidak didahului dengan ketiadaan. Sedangkan kita manusia, malaikat, jin, kemudian masa, kemudian siang, malam, kemudian langit, bumi, itu semua makhluk Allah, itu ada karena didahului dengan ketiadaan. Menjadi ada karena Allah Ta'ala yang menentukannya. Itu diajarkan juga kepada si anak. Wa wahdaniyatihi, dan dijelaskan juga kepada si anak wa wahdaniyatihi, Allah Ta'ala esa. Esanya Allah bukan dalam segi bilangan. Ketika dikatakan Allah Ta'ala satu, esa, itu bukan artinya bandingannya dua. Kenapa? Karena namanya satu itu, kalau itu bilangan, itu bisa dibagi. Bisa dibagi seperempat, setengah. Tapi yang dimaksud dengan Esa satu ditujukan kepada Allah, itu artinya tidak ada sekutu bagi Allah. Itu dikatakan, diajarkan juga kepada anak. Wa mukhalafatihi, dan wa mukhalafatihi lil hawadith. Dan berbedanya Allah dengan perkara yang baru. Perkara yang baru itu adalah makhluk. Dan berbedanya Allah dengan makhluk. Allah Ta'ala mempunyai sifat-sifat yang khusus, yang layak bagi Allah, sempurna, dan tidak mungkin dimiliki oleh makhluknya. Begitu juga makhluk itu mempunyai sifat-sifat yang khusus kepada makhluk, yang tidak mungkin itu disifatkan kepada Tuhan. Sifat-sifat makhluk itu adalah terlentang, sifat-sifat makhluk itu adalah capek, sifat-sifat makhluk itu adalah berdiri, sifat makhluk itu ada di suatu tempat, sifat makhluk itu ada di suatu arah, sifat makhluk itu ada di kanan, kiri, depan, belakang. Maka tentu sifat-sifat ini tidak mungkin itu disifatkan kepada penciptanya. Yang namanya pencipta beda dengan yang diciptakan. Diajarkan kepada si anak ketika dia itu berumur dengan umur yang telah kita jelaskan tadi. Kemudian diajarkan juga wa annahu, bahwasanya Allah laisa jisman, bukan berupa benda. Jadi Allah Ta'ala bukan benda yang bisa dipegang oleh tangan, atau istilah bahasa Arabnya itu adalah jismun kathif,
yaitu benda yang bisa disentuh, dipegang, diraba oleh tangan, seperti lemari, seperti buku, seperti manusia, seperti pepohonan, bebatuan. Allah Ta'ala juga bukan berupa benda yang tidak bisa dipegang oleh tangan. Seperti apa? Seperti cahaya, seperti udara, seperti kegelapan, dan lain sebagainya. Karena Allah Ta'ala yang menciptakan kedua benda tersebut. Dan ditanamkan juga wa anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa Rasulullah, dia adalah utusan Allah, shadiqun, yang jujur, fi kulli ma jaa bihi anillah, terhadap apa yang dia datang dari Allah Subhanahu wa taala. Itu diajarkan. Wa annahu khatamul anbiya, dan Nabi Muhammad itu adalah penutup para nabi. Wa annallaha anzala alaihi al-Qur'an. Ini diajarkan kepada si anak bahwasanya Allah Ta'ala menurunkan kepada Nabi Alkitab, yaitu Al-Quran. Wa anna lillahi malaikatan, bahwasanya Allah Ta'ala mempunyai makhluk namanya malaikat. Wa anna Allah sayufnil ardo, dan sesungguhnya Allah akan membinasakan bumi. Wa man 'alaiha, dan orang yang ada di bumi tersebut. Wa anna Allah a'adda lit-ta'iina daron, bahwasanya Allah Ta'ala juga menyiapkan untuk orang-orang yang taat kepadanya tempat yatana'amuna fiha, dia akan merasakan nikmat di dalam tempat tersebut, fil akhirati, di akhirat. Ismuhal jannah, namanya adalah surga. Walil kuffari daron, dan Allah Ta'ala menyiapkan kepada orang-orang yang durhaka kepada Allah, yang tidak beriman kepada Allah, yaitu orang kafir, daron, tempat yata'adzabuna fiha, dia merasakan siksa Allah di dalam tempat tersebut, ismuhan nar, dan namanya adalah neraka. Ini yang harus pertama kali didahulukan, diajarkan kepada si anak, bukan yang lain. Keyakinan-keyakinan yang benar, keyakinan-keyakinan Nabi, keyakinan para sahabat, ini yang harus ditanamkan dulu kepada si anak sebelum yang lain. Dan itu sesuai dengan arahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah diceritakan oleh para sahabat, namanya Jundub bin Abdillah. Dia pernah mengatakan begini, kunna ma'an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita bersama dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa nahnu fityanun hazawiratun. Kita dulu masih muda belia. Ta'allamnal imana qabla an nata'allamal Qur'ana. Kita terlebih dahulu belajar tentang keimanan, tentang keyakinan-keyakinan yang benar kepada Allah dan Rasul-Nya, sebelum kita belajar Al-Quran. Tsumma ta'allamnal Qur'ana, baru setelah itu kita belajar Al-Quran, fazdadna bihi iman, maka menjadi tambahlah keimanan kita. Ini adalah cara-cara orang terdahulu. Ini adalah cara-cara yang diajarkan Nabi. Bahwasanya didahulukan pengajaran kepada anak, pelajaran yang berkaitan dengan ketuhanan, yang berkaitan dengan kerasulan, sebelum ilmu-ilmu yang lain. Dihafalkan kepada si anak. Begitu. Supaya ketika tumbuh, dia adalah orang-orang yang memang mempunyai keyakinan-keyakinan yang benar. Berapa banyak sekarang itu orang-orang yang tidak mementingkan ilmu-ilmu keyakinan, ilmu-ilmu akidah, menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Dengan mengatakan meyakini Allah Subhanahu wa taala ada di suatu arah, dengan mengatakan meyakini Allah Subhanahu wa taala seperti benda, dengan mengatakan meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada di suatu tempat, ada di atas, ada di samping, ada di kanan, di kiri, ada di dalam hati, dan lain sebagainya. Ini adalah menyifati Allah dengan sifat makhluknya. Tentu itu tidak boleh. Itu bukan keyakinan Nabi, itu bukan keyakinan para rasulnya. Karena keyakinan mereka mengatakan Allah tidak sama dengan makhluknya. Ini orang-orang dulu begitu mengajarkan pertama kali itu sebelum yang lain. Itu apa? Itu adalah ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu bagaimana dia mengenal Allah dengan benar.
ilmu bagaimana dia mengenal Rasulnya dengan benar sebelum yang lain. Bahkan salah satu ulama namanya Al-Hafidh Ibnul Jauzi dalam kitabnya, beliau mengatakan awwaluma yang bagi takdimuhu. Jadi katanya pertama kali yang seharusnya didahulukan itu apa? Muqaddimatun fil i'tiqad. Pendahuluan tentang keyakinan. Tashmalu ala dalili, yang memuat atas dalil-dalil, yang memuat atas argumen-argumen ala ma'rifatillahi subhanahu, tentang atas mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yudhkaru fiha ma la budda minhu, dan disebutkan di situ juga sesuatu yang berkaitan dengannya, yaitu tentang Rasulnya, tentang sifat-sifat Allah, tentang Rasul Allah, tentang sifat-sifat Rasul Allah, dan lain sebagainya. Tsumma yu'arraful wajibat. Setelah diajarkan kepada si anak perkara-perkara yang berhubungan dengan keyakinan, baru diajarkan kewajiban-kewajiban. Bagaimana sholat dengan benar, bagaimana puasa dengan benar, bagaimana bersuci dengan benar. Tsumma hifdzul Qur'an. Baru kemudian diajarkan kepada si anak menghafal Al-Quran. Tsumma sama'ul hadis. Kemudian diajarkan kepada anak mendengarkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi cara-cara ini yang sekarang itu sangat-sangat jarang sekali. Taruhlah di beberapa tempat itu yang didahulukan bukan akidah. Taruhlah kita beberapa tempat itu yang didahulukan itu bukan tentang bagaimana mengenal Allah dengan benar, bagaimana mengenal Rasulnya dengan benar. Akan tapi lebih didahulukan pada ilmu-ilmu yang lain. Padahal ada namanya kewajiban-kewajiban yang harus didahulukan, ada yang kewajiban-kewajiban yang harus diakhirkan. Sehingga apa? Sehingga menjadi anak yang memang terdidik secara Islami, tahu apa kewajiban-kewajiban dia kepada Tuhannya, tahu akan kewajiban-kewajiban dia kepada orang tuanya, begitu juga kepada masyarakat yang lain, begitu juga kepada nusa dan bangsa. Ini adalah cara yang memang efektif, yang memang ditunjukkan, diajarkan oleh para ulama, karena itu dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya diajarkan setelah kita mengajarkan ilmu keyakinan yang benar, itu harus terus berlangsung sampai dia dewasa. Kemudian mengajarkan mengenal Allah dengan benar, mengenal Rasulnya dengan benar. Tadi kan disebutkan, kemudian diajarkan kewajiban-kewajiban, yaitu sholat, kemudian puasa dengan benar, dan lain sebagainya. Diajarkan juga di sini, wajibu dan wajib alaihi, atas wali, aidon begitu juga, ayyu'allimahuma, mengajarkan kepada mereka minal ahkami, dari hukum-hukum. Yajibu kada, ini adalah wajib, wa kada, ini adalah wajib, kasolawati, seperti sholat al-khamsi yang 5, wa saumi Ramadan, dan puasa Ramadan. Dibilang kepada anak, nah sholat sholat 5 waktu itu wajib kepada orang muslim yang mukallaf, nak. Puasa Ramadan itu bagi orang yang tidak uzur syar'i itu wajib, nak. Diwajibkan kepada orang muslim yang mukallaf, nak. Diajarkan siapa itu muslim, siapa itu mukallaf, itu diajarkan juga kepada dia. Wa yahrumu kada, dan haram. Wa kada, ini adalah haram, ini adalah haram. Kasariqati, seperti mencuri, nak. Tidak boleh mencuri, itu adalah perbuatan yang dilarang oleh agama. Wal kadhibi, dan berdusta, nak. Tidak boleh mendustai, berdusta meskipun itu adalah bergurau, supaya ketika dididik dari kecil, dia beranjak dewasa itu terdidik dengan nuansa-nuansa Islami, didikan-didikan yang Islami. Maka dengan terbinanya seseorang dari kecil
sampai dewasa dengan pendidikan Islami, tentu kita harapkan ketika dewasa dia menjadi orang yang berguna bagi kita selaku orang tua, berguna bagi agama tentunya, berguna bagi dia sendiri di dalam dunia dan akhirat, dan berguna bagi nusa dan bangsa. Begitu. Walau mazhan, tidak boleh nak namanya bergurau itu namanya berdusta meskipun bergurau. Wazina, dan zina, tidak boleh berzina. Berzina itu apa? Diajarkan kepada si anak. Wal liwati, dan ada namanya liwat. Liwat itu apa? Itu diajarkan. Wal ghibati, dan menggunjing orang lain. Tidak boleh ngomongin orang lain, gosip orang lain itu tidak boleh. Dijelaskan ghibah itu apa, diajarkan. Nanti kan kita akan belajar tentang hal-hal yang kita jelaskan ini. Wan namimati, dan namimah, yaitu mengadu domba, memindah perkataan. Ada seseorang bercerita kepada dia, kemudian dia itu memindah perkataan cerita tersebut kepada orang lain, ditambah-tambahin atau dikurangi tujuannya untuk mengadu domba. Itu namanya namimah, tidak boleh. Nah, itu diajarkan juga kepada si anak. Wa yu'allimahuma, dan diajarkan juga kepada mereka masyru'iyatas siwaki, bahwasanya ada namanya siwak. Ini adalah sesuatu yang disyariatkan. Apa itu siwak? Itu kan, itu juga diajarkan. Insyaallah nanti kita bahas apa itu siwak, memakai apa. Itu adalah kesunahan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal jamaati, dan disyariatkannya jamaah. Ada namanya sholat jamaah. Nah, jadi kalau kamu ke masjid ataupun di rumah, usahakan kamu berjamaah biar terbiasa dari kecil sampai dia itu dewasa. Begitu. Ai anna syar'a ja'a bil amri bihima. Maksudnya syara itu datang untuk memerintahkan keduanya. Artinya dalam syara itu ada namanya siwak. Nah, apa itu siwak? Itu memakai sesuatu yang ia pakai untuk digunakan, dilakukan di mulutnya. Di mulutnya kayak seperti sikat kalau kita itu pasta gigi seperti itu, tapi itu terbuat dari perkara yang kasar. Itu juga sunnah karena itu diajarkan oleh Nabi, karena manfaat-manfaatnya itu bisa matharatun lil fam, membersihkan ini mulut. Itu diajarkan juga kepada si anak. Ada namanya sholat jamaah. Sholat jamaah itu minimal dilakukan oleh 2 orang umpamanya. Caranya begini nak, itu diajarkan juga. Biar ketika terbiasa, anak tersebut memang terdidik dengan didikan Islami. Tapi tentunya para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ketika seseorang tersebut itu tidak bisa mendidik anaknya, maka wajib bagi dia untuk mendatangkan seorang untuk mendidik anaknya. Begitu, kalau dia tidak mampu sendiri, kan tentunya orang yang mendidik anak itu memang harus dia itu belajar kepada guru, sampai baginda dia tasalsulnya, rantai keilmuannya itu nyampe kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun tidak bisa, maka ya harus mencari orang lain. Makanya di sekarang orang itu kan modelnya itu diserahkan ke pondok. Yang pondok itu memang dia tahu tentang keterpercayaan, kredibilitas dari pondok tersebut, diakui bahwasanya pondok ini memang pondok yang amanah. Pondok ini adalah pondok yang terpercaya, kan begitu. Makanya karena itu berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala, qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian, istri dan anak kalian, wa ahlikum naro, dari api neraka. Menjaga mereka itu kan bukan dengan dengan cara memakai tembok, ada api kemudian dihalang-halangi dengan tembok, kan bukan begitu. Makanya Sayyidina Ali mentafsiri ayat ini, ay adaul wajibat wastinabul muharramat, ay alimhum al khaira, gitu. Jadi ajarkan kepada mereka kebaikan. Apa?
adaul wajibat wajtinabul muharramat, yaitu melaksanakan kewajiban-kewajiban dan menjauhi larangan-larangan. Jadi kita harus tahu supaya memang anak-anak kita itu menjadi orang-orang yang kita harapkan begitu. Makanya mungkin anak-anak yang sekarang itu kenapa mereka itu berani kepada orang tua, mereka itu tidak sesuai dengan keinginan orang tua, suka membantah dan lain sebagainya, maka mungkin salah satunya adalah pendidikan dari awal itu sudah salah. Pendidikan yang diajarkan metode yang harus didahulukan apa dan lain sebagainya itu sudah keliru dari awal. Makanya dengan mengikuti ulama, kita berharap anak-anak kita, anak-anak orang Islam menjadi orang-orang yang memang mementingkan agamanya, bermanfaat bagi dia di dunia, terutama di akhiratnya. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin untuk pertemuan kita hari ini sampai di sini. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang mau bertanya, terutama berkaitan dengan materi. Silahkan. Kalau umpamanya tidak ada yang bertanya sekarang, mungkin nanti bisa melalui saya, umpamanya langsung ke WA juga nggak apa-apa. Insya Allah kita itu amanah. Artinya kalaupun kita itu tidak bisa, kita akan tanya kepada yang tahu begitu, kepada guru-guru kita. Jadi kita tidaklah seorang yang ngawur begitu. Jadi apapun dijawab dan lain sebagainya, tidak. Pokoknya kita ragu ataupun tidak tahu, kita akan bertanya kepada yang lain yang memang mereka itu tahu tentang permasalahan yang ditanyakan gitu. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Kita akhiri dengan bacaan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca tahlil, sholawat dan istighfar. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rabbi gfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Barakallahu fikum.